Shalom, jumpa lagi di channel Klavo Sukacita. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ada sukacita yang selalu kami rasakan berdasarkan firman yang selalu menghiburkan kami, firman yang mengubah akan karakter, sifat, dan tingkah laku kami, firman yang selalu menerangi akan jalan hidup kami. Bahkan firman yang menjadi petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kami, mengarahkan kami untuk menjadi umat-umat yang menyenangkan akan hati sesama, bahkan juga menyenangkan akan hati Engkau Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersama-sama telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Maka hamba yang Tuhan percayakan menyatakan isi hati Tuhan, memperdengarkan suara Tuhan, hikmat Tuhan dan kosakata tutur kalimat Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini, dan Engkau Allah sendiri yang memakai akan bibir mulut hamba-Mu untuk berbicara kepada umat-umat-Mu, jangan menurut kehendak dan kekuatan hamba semata, tapi biarlah menurut kehendak Engkau Allah. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-18. Perikop pembacaan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-18. Dengan perikop pembacaan, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria," berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang tetap dengan penuh ketekunan dan kesetiaan mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini siang dan malam. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan ini diberikan tema untuk kita ada dalam satu perenungan, kebangkitan dan tangisan Maria. Kebangkitan dan tangisan Maria. Setiap sesama yang saling mencintai, bahkan juga kehidupan dalam kebersamaan, ketika mengalami keterpisahan, pasti mengalami kesedihan dan tidak mau mengalami perpisahan. Bahkan ketika memiliki satu barang yang sangat disukai juga, ketika barang itu mengalami kehilangan, pasti mengalami kesedihan. Oleh sebab itu, sebagaimana kita melihat Maria yang berdiri dekat kubur dan menangis ketika ia mengadakan kunjungan untuk melihat kubur Yesus. Tetapi kenyataan apa yang dia datang, ia melihat bahwa Yesus sudah tidak ada di kuburnya. Betapa sedihnya dia melihat kubur yang kosong dan tidak ada mayat Yesus atau tubuh Yesus yang telah terbujur kaku yang berada pada kubur itu. Kesedihan Maria ini benar-benar sangat mendalam. Ia mengalami kehilangan yang begitu besar. Pasti kalau kita menanyai Maria, "Mengapa engkau sedih?"
bukan hanya suatu alasan bahwa Yesus yang telah tubuhnya hilang, tetapi juga kebersamaan ia selaku Maria Magdalena yang bersama-sama dengan Yesus pada saat Yesus masih berada di dalam kebersamaan dengan mereka, menjalani suatu perjalanan yang ada dalam suatu pelayanan. Maria yang merenung kembali suatu kebersamaan sampai Yesus yang telah tiada di kuburnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesedihan Maria ini, datanglah malaikat kepada Maria dan menanyakan kepada dia, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Peristiwa merasa kehilangannya Maria berdasarkan Yesus yang telah hilang dari kubur. Demikian juga ketika kita mengalami kehilangan, kita mengalami suatu peristiwa yang keterpisahan, betapa sedihnya kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita. Maria yang mengalami kesedihan ini juga, Yesus mengetahui betapa kehilangan dan sedihnya Maria. Yesus tidak menjauhkan diri daripada dia, tetapi Yesus datang dan berjumpa kepada dia, sehingga ia berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Ini merupakan suatu pertanyaan Yesus kepada Maria, ingin mengetahui sampai sejauh mana ia mencintai, ia menyayangi Yesus dalam perjalanan kebersamaan mereka pada saat Yesus masih hidup sampai Yesus telah mati dan mayatnya telah hilang. Maria dia menjawab, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, sehingga ia menjawab kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Itu berarti Yesus sangat melihat suatu perjuangan Maria untuk mau mengambil, untuk mau membawa tubuh Yesus itu kembali ada di dalam kebersamaan mereka. Walaupun ia tubuhnya sudah kaku, tetapi untuk dapat suatu perkunjungan Maria kepada pekuburan di mana Yesus akan dimakamkan. Yesus karena mengetahui bahwa benar-benar Maria sangat mencintai Yesus, sehingga Yesus mengatakan kepada Maria berdasarkan Maria yang ingin datang untuk mau memeluk dan meraba Yesus, sehingga ia mengatakan kepada Maria, "Sebab aku belum pergi kepada Bapa." Maka ia juga menyuruh kepada Maria, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Itu berarti suatu pernyataan ini mau menyatakan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus ini, Yesus harus kembali kepada Bapa di sorga yang adalah Bapa kita. Sebagaimana ia mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anaknya, dia adalah Bapa kita, Bapa yang peduli, Bapa yang memahami, Bapa yang mengerti, dan Bapa yang sanggup dan mampu memberikan satu jawaban yang pasti. Dan ia juga akan kembali kepada Allah, dialah Allah kita, Allah di atas segala Allah. Bukan Allah-Allah kecil, tetapi Allah yang memiliki kuasa karena dia telah bangkit mengalahkan maut. Berarti tidak ada Allah-Allah kecil yang punya kuasa melebihi kuasa Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Yesus, Putra Allah yang tunggal, mau menyatakan kepada kita bahwa ia telah bangkit mengalahkan maut. Ia telah memberikan kemenangan bagi kita, dan dia sendiri yang telah menanggung beban sakit penyakit kita. Dia yang sanggup dan mampu untuk menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan kita. Dia yang telah membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa.
Maka bagi kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini, kita hanya cuma mendengar. Apakah jemaat tetap percaya berdasarkan firman yang dapat kita baca dan kita dengar tentang suatu peristiwa Yesus Putra Allah yang tunggal yang telah bangkit mengalahkan maut, hanya lewat firman dinyatakan. Kalau kita percaya, berarti kita harus tanggalkan kehidupan kita yang lama. Kita harus pakai pakaian yang baru yang telah Yesus berikan, suatu kemenangan, hidup dengan sukacita, ketenangan dan kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan. Berarti kita tidak akan diperbudak oleh pekerjaan iblis, karena Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ia telah memberikan kemenangan bagi kita. Maka bagi tangisan Maria Magdalena merupakan suatu tangisan sukacita, karena ia telah berjumpa dengan Yesus. Walaupun tadi dilihat bahwa ia sangat sedih berdasarkan kehilangan tubuh Yesus, tetapi tangisan itu membawakan ia sukacita yang begitu mendalam, karena ia telah berjumpa dengan Yesus. Maka ia dapat pulang dan ia memberitahukan kepada saudara-saudaranya bahwa Yesus telah bangkit. Maka percayalah, Yesus telah bangkit. Katakanlah kepada sesama, Yesus Tuhan kita telah bangkit. Yesus Tuhan kita telah bangkit. Ia hidup untuk mau menyelamatkan saya dan jemaat. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada suatu sukacita yang tetap kami rasakan berdasarkan Yesus Putra Allah telah bangkit mengalahkan maut. Yesus Putra Allah telah memberikan kemenangan bagi kami sekalian selaku umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami untuk memandang wajah Tuhan, ajarilah kami dengan kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, dan biarlah firman-Mu ini dapat mempertumbuhkan akan iman kami, supaya kami dapat bersaksi di tengah-tengah dunia ini bahwa Yesus Tuhan kami yang hidup, ia telah bangkit mengalahkan maut, dan tidak ada seorang penguasa dunia pun yang dapat melebihi kuasa Tuhan. Mereka ada di bawah telapak kaki Yesus, mereka telah dikalahkan, mereka telah disingkirkan, telah dimusnahkan, dan mereka tidak mengalami kemenangan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hadapan Engkau, Allah yang hidup, yang selalu memberikan kami hidup lewat firman-Mu yang menghidupkan kami. Kami ada secara kebersamaan selaku para pelayan dan kru pada Klavos Sukacita ini Tuhan. Sebagaimana kami dipercayakan mewartakan, menyampaikan, memperdengarkan suara Tuhan, Injil Kristus lewat channel Klavos Sukacita. Setiap mereka yang selalu menopang kami, keluarga-keluarga, bahkan dari pihak pemerintahan Kabupaten Sorong, Bapa memberkati mereka, berikanlah mereka hikmat, kuat dan sehat, kepekaan, kemampuan, sehingga mereka dapat mampu menjalani akan kehidupan mereka, dan juga mereka berjalan dengan merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa, yang Kau lipat gandakan berkat-berkat mereka, Kau penuhi akan lumbung-lumbung mereka, supaya mereka tidak mengalami kekurangan, tapi mereka mengalami kelimpahan berkat yang mengalir seperti air di sungai mengalir tanpa henti-hentinya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Maka kesetiaan dan sukacita, kekuatan dan kekompakan, dan kami ada dalam saling bergandengan tangan dengan penuh keeratan dalam memantapkan akan pelayanan kami, penginjilan pada channel Klavos Sukacita ini. Tuhan memberkati kami para pelayan dan juga kru-kru, sehingga tetap kami mewartakan suara Tuhan lewat channel Klavos Sukacita. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dengan anugerah kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa ada dan tinggal dalam kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.